Bagaimana caranya menerima berkat dan mujizat Tuhan? Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Bagaimana kita bisa menerima berkat dan mujizat Tuhan berdasarkan kisah Musa dan orang Israel yang dalam keadaan terjepit saat mereka hendak keluar dari perbudakan Mesir. Ada 3 kata daripada Musa, ada 3 perintah Musa kepada orang Israel. Kalau kita baca dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Yang pertama, janganlah takut. Kalau kita keadaannya terjepit, pasti kita takut. Yang kedua, berdirilah tetap. Yang ketiga, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi hal yang pertama, sekalipun kita dalam keadaan yang terjepit, kita harus menolak hidup dalam apa? Ketakutan. Doa, upaya-upaya, usaha kita nggak akan maksimal atau bisa ada hasil yang baik kalau saudara dan saya menyimpan luka dalam jiwa kita. Tanda-tanda seorang yang terluka adalah kita gak bisa berpikir jernih dan tajam. Pikiran kita itu kacau. Yang kedua, kita tidak memiliki perasaan tenang, tentram. Sebaliknya perasaan ini galau terus. Galau, kacau. Nah itu gangguan, saudaraku, luka. Yang ketiga apa? Kehendak kan? Sulit mengambil keputusan yang benar dan melakukan yang benar sekalipun kita tahu itu benar, tapi tidak bisa kita lakukan. Bagaimana cara Tuhan menyegarkan jiwa saya dan memulihkan hidup saya? Saya bisa bersyukur dengan kata terima kasih. Saya bisa bersyukur dengan naikkan nyanyian pujian. Saudara bisa bersyukur dengan cara apa? Bawa persembahan syukur. Kalau saudara lakukan ini, saudara doa ini, sampai nanti akhirnya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam. Kalau saudara punya damai sejahtera yang seperti ini, maka saudara akan memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang tajam untuk pikiran. Saudara akan memiliki perasaan yang tenang, yang tentram. Amin. Saudara dapat mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita bisa apa? Dengarkan apa? Suara firman-Nya dan apa? Melakukan firman-Nya. Musa berkata begini saudaraku, ya kan? Kepada bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap. Apa arti berdiri tetap? Ini adalah berlaku setia dan taat kepada Tuhan. Melakukan dengan setia dan taat segala yang diperintahkan Tuhan buat kita. Kalau kita ingin menerima berkat dan mujizat Tuhan dalam hidup kita, saudara dan saya harus apa? Mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Bagaimana membangun kedekatan sama Tuhan? Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya siapa? Lazarus disebut namanya. Ia tinggal di Betani, kampung Maria, adiknya Marta. Kampung Maria, dia sebut nama Maria. Lalu ayat yang kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dia sebutkan. Apa arti ayat 2 ini saudaraku? Saudara, di sini
menjelaskan tentang apa? Penyembahan dan persembahan Maria kepada Tuhan Yesus dengan rela hati, dengan murah hati, menyebabkan timbulnya kedekatan hubungan Maria dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mau hidup dalam berkat dan mujizat Tuhan, yang pertama kita harus menolak hidup dalam ketakutan dan luka-luka. Kedua adalah belajar bergaul dekat dengan Tuhan. Yang kita bisa tunjukkan di mana harta kita berada, di situ hati kita berada.